Assalamualaikum Mas Entih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan penyair terkenal se-Indonesia. Sama-sama kita seangkatan. Gimana? Alhamdulillah bisa Ya, hadir ke Yatra Caruban eh, walaupun sempat muter-muter iya, pada maklum sudah mudanya ya Mas Entih. Kita ngobrol-ngobrol mm, seputar eh, kepenyairan dan setahu saya apa profesinya informasi yang baru Pak Ustadz. itu fitnah itu. Tapi alhamdulillah gitu. Ya, Artinya sebelum mudah-mudahan mudah-mudahan jadi beneran Al Ustadz. beneran Al Mukarrom gitu. Kesini Amin, juga amin, kan habis amin. tahlilan dulu dan alhamdulillah kebagian berkatnya juga saya Ya, ini. Kita ngobrol-ngobrol tentang kepenyairan seorang Mas Entih Mudakir yang saat ini juga sibuk sebagai pengusaha pengusaha yang penyair. Umumnya penyair itu sebagian besar itu kalau seperti saya guru itu tidak aneh. mm, Ini urusannya bangunan, semen, segala macam itu bisa jadi puisi. ya. Justru Gimana itu? puisi, justru puisi kan eh, dibangun kan dari pondasi, Iya, ya betul, kan? betul, Lalu betul. struktur, gitu kan? Betul. Iya. Lalu atap. Apa? Kalau dalam pemberitaan itu kan ada kepala, ada tubuh, Iya, ada kaki. betul, Nah, betul. saya mencoba untuk beralih ke namanya kesambet di dunia itu. Ya, saya mencoba mendalami apa yang saya lakukan di dunia konstruksi. Iya, Ternyata ada kehidupan kaitannya. itu ada kaitan Ada semua, tidak kaitannya. ada yang tidak. Jadi eh, sebenarnya ada semacam ketika penat itu dengan menulis puisi itu agak sedikit mengurangi kepenatan juga, Mas Nte. Ya, puisi itu ternyata sangat mujarab, Sangat mujarab. mujarab sebagai obat. Iya, iya, iya. Kalau mana kita suntuk, ya kan, Iya, iya. dengan satu pekerjaan yang kemudian membutuhkan kesunyian. Iya, Nah, iya. puisi ini teman sunyi Betul, di betul. saat hal-hal ruwet itu kita pecahkan di dunia puisi. Iya, 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 betul. Makanya saya undang beberapa penyair yang bermacam-macam profesi. Seperti kemarin, minggu kemarin, itu Bang Acep Sahrir itu kan tulen hidupnya di Iya, penyair. dia Itu nekat ya. nekat, nekat. Ya artinya tapi ternyata kalau nekat itu bisa hidup juga dan Iya, termasuk Mas Nti juga dekat dengan Bang Acep. Kalau saya perhatikan iya, sangat kalau dekat ke saya. sangat dekat sering main ke sana ke Bahkan Indramayu. kalau kalau sering bareng sama dia itu dianggapnya saya kakak beradik sama beliau itu. Oh, sama-sama Sama kepalanya. kepala, sama-sama botak ya. Botaknya ya. Oke Mas Enti. Nah ini awal-awal perjalanan menyukai supaya generasi muda juga tahu generasi sekarang itu Gen Z ya, generasi milenial itu seorang Entih Mudakir itu awal bisa senang puisi itu apa? Iya. Pertama saya menggeluti dunia teater dengan teater puber di mana pimpinannya adalah Nur Hidayat Poso Oh, Nur almarhum. Hidayat Poso, iya almarhum. Saya kesambet di situlah. Iya, iya. Awal-awal mula saya mencoba untuk uh, menulis puisi, menulis cerpen, artikel dan lain-lain lah. Iya. Kemudian berkembang sendiri secara alamiah. Alamiah, betul, Saya betul. belajar dari Betul. kehidupan, Iya, tidak tidak dari akademisi iya, atau dari iya. sekolahan. Saya Iya, tidak kebetulan tidak dari tidak jaminan memang dari sekolah akademisi. Terus dari teater ya sempat dari sempat terjun ke dunia teater ya juga. dunia teater saya sering di disuruh memerankan
tokoh utama di Iya. teater puber. Bahkan dalam satu festival di teater RSPD saya pernah mendapatkan penghargaan sebagai aktor pembantu terbaik. Oh, walaupun pembantu terbaik. Pembantu, Iya, iya, belum iya. aktor terbaik. Kalau Tapi sama Mas Nana saya nggak berani nantang karena dia Karena pusat. pusat ya punya Dewan Kesenian Jakarta. Iya. Nah, sampai saat ini tidak hilang dengan faktor U. Ya kita ini kan kalau dibilang satu angkatan. Iya. Saya kenal Mas Enti itu sejak tahun 80 Ya, dan di Merdeka dulu ya. iya, Minggu Merdeka dan Di Swadesi. Swadesi, Simponi, Simponi. Suara Pembaruan, ya Surat Pelita. Kenapa Pak Wawan keren? Ah, berani apa mengkritik. mengkritik presiden penyair. Iya, bahkan Saya baca itu. iya, kadang-kadang sampai dikatakan angkatan saya waktu itu tukang kritik katanya, yang terjadi perang pena begitu. Selanjutnya ini luar biasa ini, Mas Enti, buku puisi yang sudah dikumpulkan dalam kumpulan puisi tunggal ada berapa? Yang saya tahu kan ini Anjing Ingin Ya. Pulang. Ini anjing apa ini? Anjing itu sebagai analogi seorang saya yang apa ya, kalau bahasa Tegalnya itu orang bedut gitu ya, orang ya, liar gitu ya. liar. Saya pengen pulang. Oh gitu. Jadi pulang kembali kepada sesuatu yang punya nilai. Ya, Iya. minimal dari puisi kemudian saya menemukan kembali untuk pulang. Betul. Ada berapa semua kumpulan? Kumpulan Saya punya puisi. itu satu, ini Anjing Ingin Pulang. Yang Kemudian 12 jam berikut ini. Ya. Dan satu lagi saya punya 3 dengan Kur Zaman. Ya, yang pertama itu Malam Begini Bening. Oh, malam. Malam Begini Bening. Cuman pada saat itu habis ya, tinggal Iya. beberapa Saya mungkin 3 untuk arsip. punya Yang kumpulan pertama. puisi Mas Enti. Yang kedua Kur Zaman. Iya. Yang Itu tahun berapa yang Malam Begini Malam- Bening. Tahun 90-an kalau nggak salah. Tidak, kalau di sini justru berarti penerbitannya isi Kur Zaman itu rata-rata tahun ada yang 86. 86 ya. Ini ada Ini Malam 86. Begini Bening sekitar 80-an lah mungkin. 80-an ya. 80-an. Saya sedikit lupa. Terus ada setelah Malam Begini Bening satu lagi sebelum itu sampai lupa saya. Saya harus buka ini. Buka biodatanya ya. Iya. Ada habis itu kalau tidak salah itu Ya, di sini Malam Duri, antologi Duri Negeri Poci, ini antologi bersama ya. yang tunggal. Kalau yang tunggal itu Malam Begini Bening, Bening, terus Kur Zaman, Kur Zaman, terus ini Cemas Belum Menyerah. Cemas Sebelum Belum Menyerah itu tahun 2005. Kalau Malam Begini Bening 90, Kur Zaman 2002. 12 jam berikut ini 2021. Itu yang 2021. Iya. Iya, Ini 21. 12 jam berikut ini. Berarti 12 jam kalau saya baca ini 12 jam selama mungkin rutinitas kerja kalau secara keseluruhan. Ya. Kalau itu. saya baca tidak satu persatu gitu. Beberapa Itu kadang-kadang muncul apa namanya ide itu puisi dulu baru saya mencari judul. betul. Itu memang yang bagus seperti itu. Betul. Ada yang menarik. Kur Zaman. Nah, Kur Zaman, dan saya lihat yang unik ini, yang menurut saya, judulnya semua ada puisinya.
Dari jumlah sekian ini ada sekitar 60-an ini, lumayan. Judulnya puisi penyair, puisi di pintu masuk suatu kota, Ya. ya. Semua ada puisinya, sebuah puisi. Ini yang baru saya temukan, Iya. ada kumpulan puisi tunggal yang judulnya ada puisinya. Ini saya mau tanya, mengapa ngambil judul itu? Ya, lebih mudah untuk apa namanya membedakan antara teman-teman di Tegal itu. Iya. Bahwa saya Punya khas, punya ciri khas. ciri khas untuk judul. judul. Iya, iya. Itu aja sih, sebetulnya sederhana aja sih. Iya, iya. Enggak ini. Tetapi ada yang di sini yang mengusik pikiran saya. Iya, apa? Ini proses pemikiran trilogi puisi Puisi struktur. Nah, ini proses pemikiran itu dibuat 1993. Berarti belum reformasi sampai ada strukturnya. Ini sejarahnya bagaimana? Saya pengen Jadi termasuk teman-teman itu juga. apa namanya? Saya mengalami sendiri proses penulisan itu sambil berjalan itu. Iya, Dari waktu ke waktu saya menemukan kata panteisme, monoisme, iya. lalu kemudian panteisme, apa langsung ke saya mesti Boleh lihat, dilihat, mesti iya. lihat. Lihat. Biar saya bisa Iya, menjelaskan. Udah lama sekali nih. Udah lama 93 Tapi, sekarang 2023 udah ya, 30 tahun. menggugah pikiran saya Iya, nih. iya supaya tidak ini. Dalam penciptaan trilogi puisi struktur itu saya menemukan ada agama, Iya. ada kepercayaan, lalu menggabungkan antara dua sisi menjadi satu sinkretis. Sinkretis dalam pengertian saya itu ke yang hak. Dalam perjalanan itu saya menemukan ada satu, di sini ada kesabaran, di sini ada tasawuf, ada logika, Iya. kemudian berproses modernisme persoalan-persoalan, lalu muncul lagi berbuat itu seadanya, lalu kemudian dengan dibarengi dengan tawadu dan lain sebagainya. Itu proses-proses apa namanya, proses-proses istilahnya apa ya, kalau pembersihan seseorang terhadap situasi, terhadap lingkungan, terhadap dirinya sendiri. Saya mengalami proses itu. Proses itu pensucian diri. Pensucian diri terhadap Iya. apa. Terus saya tuangkan dalam bentuknya itu kayak struktur. Saya bilang kok munculnya kayak gini. Berarti gitu kalau saya baca dari obrolan berarti itu termasuk pengalaman pribadi tidak? Pengalaman. Karena kalau saya lihat itu termasuk puisi-puisinya ada banyak petualangan. Iya, betul. Jadi petualangan rohani, yang ya artinya kalau itu ya sudahlah mumpung masih muda gitu. Kalau secara saya baca secara keseluruhan ada kesana tidak? Iya, betul. Saya mengalami satu perubahan ketika saya mengenali puisi. Iya. Jadi setiap hari saya mengolah ini rohani dengan segala kehidupan yang ada ketika saya menjalani. Bahkan saya beberapa itu. baca itu ada beberapa yang diantaranya ini petualangan seorang Entih Mudakir yang katakanlah jarang ada di rumah. Betul tidak itu ada? Itu ini pemikiran saya dari puisi ini dari orangnya ini. Barangkali bisa tak benarkan karena saya itu punya anak 2, tapi saya tidak tahu tiba-tiba saya pulang itu besar gitu loh. Oh gitu. Iya berarti perkiraan saya menganalisis puisi itu bahkan sering saya humorkan ke istri. Mah, aku mungkin pengen kerja tapi di kapal selam yang 25 tahun itu di dalam kapal baru muncul 1 minggu 2 minggu saya mendarat. Lalu muncul lagi. Tiba-tiba anakku sudah besar, sudah dan mungkin tidak mengenali diri saya. ini proses struktur itu trilogi itu dari situ ya. Lalu masuk lagi dalam dunia rohani sampai saya menemukan sesuatu yang sangat
mungkin jarang ditemukan oleh, ya mungkin sama, cuman proses ininya saja yang berbeda, proses apa namanya, proses perjalanannya. perjalanan hidupnya. Lalu Iya. saya bahwa hidup itu ternyata indah. Tidak ada hal yang Tuhan menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Iya, iya. Semuanya kalau kita sudah menemukan apa yang disebut jati diri, Iya. hidup itu sebetulnya tidak ada masalah apa-apa. Iya, iya, iya. Bung saya telah ketika ada pandemi, sementara masjid ditutup, musola ditutup, Iya. dan orang dibikin berjarak semua, saya menemukan kata lahir, hidup, mati. Bahwa lahir itu sudah nggak perlu dipersoalkan, apalagi mati, itu sudah Iya, ketentuan. Lah yang perlu kita apresiasi adalah hidup. Betul, betul. Ada bayar listrik lah, Iya, iya. PDAM. macam-macam. Iya. Jadi itu Apalagi yang, sekarang ya. perlu wifi. Nah, kenapa mesti harus ditutup itu? Iya. Mati itu sudah ketentuan, lahir Betul, juga betul. sudah kita tinggalkan, lahir sudah lahir. Kenapa Iya. mesti takut dengan pandemi? Bahwa mati adalah ketentuan. Saya berontak itu. Iya, Ada iya. seorang teman sakit, saya datangi, saya angkat, saya bawa ke dokter, saya bilang, "Dok, ini tolong diselesaikan, Dok. Apa penyakitnya ini?" "Oh, ini terpapar ini COVID." "Terus caranya gimana, Dok?" "Ya harus ceksi pantatnya dua-duanya, ceksi semua. Bayar berapapun bayar." Saya tidur bareng, alhamdulillah enggak ada masalah. Iya, iya. Bahwa Iya. semua adalah Allah gitu loh. Dan Betul, saya betul. aku yakin itu. Iya. Dan ternyata enggak ada apa-apa. Kemudian saya berpikir ini persoalan ketauhidan seseorang. Betul, betul. Jadi kenapa mesti harus takut mati? Berarti termasuk ada hidayah. Nah, ini sejak trilogi puisi struktur. Ini kan proses. Ya, Masih proses seorang Entih Mudakir itu dalam proses perang batin. Ya. Ada dikatakan kalau saya baca itu ada semacam itu. Kemudian mulai menemukan jati diri itu 93 sejak kapan? Apa begitu ada reformasi langsung Enggak. reformasi Itu diri? sudah lama saya Udah lama. melakukan satu proses ini bahwa saya harus mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Nah, Saya iya. katakan tidak ya tidak, Tidak. tegas tanpa tungku, Iya. tanpa bara. Iya, Sesuatu harus dipetik baik dan buruk. iya. Hikmahnya kemudian alangkah dahsyat jati diri manusia atas nafsu sufia. Lalu muncul Prabowo, Pangaribo, Kamayan. Lalu muncul dari sesuatu yang beraura brand power, roh suci, persejuta, kata-kata cinta dan lain Iya, sebagainya. iya. Muncul semua. Iya. Terus tiba-tiba di ubun-ubun daya jangkau kepada seseorang, ketika saya melihat dalam satu jarak 1 meter 2 meter dia bercerita, saya seperti diberi satu bacaan pada orang itu bahwa punya karakter seperti ini. Iya, Ini iya. dari puisi. Lalu ndakitnya kemudian Iya, iya. sugih jeneng, Iya. anteng uripe, sugih harta, dunia akhirat, kanggone urip. Iya, Jadi iya. itu tidak ada masalah sudah. Betul, Ketika saya betul. sudah menemukan ini semua. Iya, iya. Lalu apa terus kemudian mencari terus tanpa sengsara, hidup tanpa sengsara, kalah tak mengapa, ainul Iya. yakin, Iya. hakul yakin. Iya. Itu yang membekali saya, membekali seorang saya pada saat proses-proses Proses ini. itu. Saya menemukan tahun 1993. 93. Iya. Sekarang saya sudah landai, artinya Sudah betul-betul ya, tawadu. artinya, ya. Iya, iya. Itu sudah menjadi bagian dari Iya, iya. Makanya Pak, ya tidak salah. Itu bukan fitnah kalau ada yang mengatakan sekarang Mas Enti penyair sudah jadi ustadz gitu. Oh iya. tapi itu kan kulit luarnya. Tapi artinya biarkan. Artinya yang penting kan jiwa sudah katakanlah sudah kembali kepada fitrahnya gitu. Ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Ya buktinya dipercaya. Saya
bertemu sama Mas Entih itu 2 tahun yang lalu di Lumbung Puisi. Nama sih sudah tahun 80. Bertemu kan di Lumbung Puisi. Saya nama Entih ya sudah Asep Saril, Nanang R. Supriyatin, Isbedi, Kristianto Nama ya, Eko Tunas. Nah itu Eko Tunas nanti diajak ke Mas Eko Tunas. Sambil Eko Tunas itu, Mas Eko itu selain menulis puisi, melukis juga. Itu kemarin saya video call dengan lukisan-lukisan lukisannya dia itu luar sangat biasa. dahsyat itu. Iya. Itu kalau saya gambarkan lukisan Eko Tunas itu, Mas Eko Tunas itu Basquiatnya itu Amerika. Oh. Jadi dia ngelukis itu lebih percaya pada garis gitu loh. Iya, iya, iya. Entah itu garisnya mau Mau kemana kemana itu. larinya? Iya, isinya waktu video call itu, waduh ini. Dan itu di satu-satunya Eko di Tunas. Indonesia itu lukisan Iya, model iya. seperti itu. Mas Eko, iya. Mas Eko. Ternyata pelukis juga ya. Termasuk Mas Entih, Entih juga kan ada Itu- oret-oret lukisannya, Ya, setahu itu saya. karena kejenuhan aja Nah, kadang-kadang. nanti dibawa ke sini ya. Oke, insya Allah. Nanti. Dipajang di sini. Ya, siap. Jadi penyair pelukis juga banyak yang Ya, melukis artinya juga. melukis itu kan bukan tujuan saya, tapi Iya, ada iya. satu komunitas namanya Koprot. Lalu ada kanvas banyak gitu loh, masing-masing harus memiliki kanvas 5 biji. Terus cat sudah di mana-mana lah, taruh di mana-mana, bebas kita melukis. Namanya aja Sanggar Koprot, jadi koprot terus. Koprol. Nah, posisi Mas Enti itu tinggal di mana? Di Saya Tegalnya. tinggal di Tegal, di di desa Jalan Waringin, Kota Tegalnya. Kota Kelurahan Tegal. Tegal. Kelurahan Mentaragen. Mentaragen. Nah, ini kan proses ini kan di Tegal itu termasuknya komunitas sastra itu bagus di sana Ya, dari dibandingkan dengan di sini. jadi Tegal itu sebagai miniaturnya ibu kota ya. Ibu kota ya. Setelah Semarang, Jogja, Pekalongan sendiri, Pekalongan, Selawi, Brebes dan lain sebagainya, Purwokerto, lebih dikenalnya lebih di Tegalnya. Di Tegalnya ya. Bahkan teaternya juga Betul. Semarang, sastranya sampai sekarang tidak Tidak habis-habis, dari habis di Tik Tegal. Ardianto Supriyadi, Pak Iya, S.N. Ratmana, Pak Iya. Urianto, semuanya, terus Pak Hadi Utomo, itu angkatan 66 semua itu. Iya, iya, iya. Dan mereka sebagai cikal bakal ya. Iya, iya. Sampai dengan sekarang Yono Daryono, Sistiono Ahmad, Yeye Haryo Guritno, Nur Hidayat Poso, iya. terus Nur Ngudiono, Lutfi A.N, Iya, Andi nah, Kustomo. Lutfi AN mana sekarang? Masih ada Di Tegal? Di Tegal. Dia lagi nguri-nguri Majelis Mudariyah. Namanya Berarti aja aneh ya. Aneh. Masa bukan Modaria gitu. Dia itu dulu mengawali lahirnya Radar di Tegal ya. Iya, iya, iya. Itu si Lutfi. Lutfi AN, betul. Nah ini waktu kan kalau saya perhatikan di satu sisi Mas Enti itu ngurusi di DKM juga. Di Apa itu TKM? Dewan Kemakmuran Masjid. Dewan enggak juga. Saya dengan ngurusi pas kita tanya ada di mana, ini lagi selamatan Sambil merokok gitu. nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, tidak apa-apa. Kemudian ngurusi dengan perkumpulan seniman-seniman begitu, itu membagi waktunya. Ya kalau sekadar membagi waktu itu kan bukan soal lah. Iya. Yang namanya apalagi untuk berkesenian. Saya lebih mengutamakan sebetulnya berkesenian. Berkesenian. Saya iya. melakukan subsidi silang itu dulu itu saya di Dewan Kesenian, terus saya sekarang menolak menjadi pengurus Dewan Kesenian karena tidak perlu lagi adanya dengan munculnya anak-anak muda, itu kan, iya, betul. kita beri kesempatan mereka. Iya. Saya lebih baik sendirian menciptakan karya. Ya sudah itu. Untuk melakukan subsidi silang itu begini. Jadi kalau dulu kan saya pernah menulis puisi. Iya.
hidup dari menulis, terus kemudian dapat honor. Dulu honor kan betul, lumayan. ya Lumayan. pakai apa ya? Pakai Pos ya, wesel wesel pos. Masih saya bisa menghidupi setelah misalnya media massa sudah Iya. tidak ada gitu Sudah ya. wassalam. Lah pada saat itu untungnya saya melakukan subsidi silang. Betul, Saya betul. mencari pekerjaan, menciptakan pekerjaan untuk menghidupi kesenian. Betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih melakukan itu untuk menghidupi kesenian saya. Betul. Saya milih dunia puisi. Oh, dunia puisi. Itu yang dilakukan Mas Enti merangkul generasi milenial, generasi Gen Z juga. Enggak juga sih, cuman ya secara tidak langsung dengan menciptakan kantong-kantong budaya seperti kampung seni, terus pelataran sastra, Iya. terus yang lain-lain lah ya. Itu salah satu dari untuk menciptakan generasi-generasi itu muncul gitu loh. Oke, ini yang terakhir. Apa pesan dari, ya jelas di Tegal itu kan seorang Enti Mudakir itu senior bagi generasi milenial. Apa yang ingin disampaikan kepada generasi penerus angkatan kita? Sebetulnya itu tanggung jawab Dewan Kesenian ya, ketika mereka mendapatkan satu Amanah. dana hibah. Iya. Mestinya masing-masing komite itu tidak bicara tentang komitenya, tapi bicara tentang regenerasi. Betul. Uang itu untuk mereka sebetulnya. Betul. Kita sebagai orang tua, sebagai sesepuh, katanya sesepuh, Iya kan seniman yang sudah kita huzur ya. 8. Kita buat mereka sebetulnya, kita tinggal memfasilitasi mereka dari anggaran itu, bukan kita menggunakan anggaran itu. Tapi sempat menyentuh di Dewan Kesenian di Tegal. Sementara ini masih kayak dulu juga gitu loh. Masih. Jadi belum hampir di semua tempat begitu. Tapi yang saya sedikit agak bahagia, ada beberapa anak muda yang memang mereka bergerak di Dewan Kesenian, yang memang mereka menggali anak muda seperti teater Ki yang dipimpin oleh Rudi Iteng itu. Iya. Itu sangat ini sekali, gencar sekali untuk menarik beberapa sekolahan untuk dibuat teater ini. Cuman harusnya setelah itu bikin festival teater, sehingga ketika sekolahan-sekolahan itu punya teater masing-masing, kita fasilitasi dengan festivalnya. Tapi sementara ini belum mungkin belum tergerak ke situ, karena mungkin anggarannya dan lain sebagainya, biasanya mereka terbentur di situ. Oke, terima kasih Mas Enti Mudakir, seorang penyair nasional yang produktif. Satu lagi sebelum selesai, tadi sempat ngobrol-ngobrol, masih ada berapa puisi yang tercecer? Ya kan di sini ada penerbit juga yang pustaka. Yang tercecer itu ada lebih dari 200. Lebih. Wah, luar biasa. Itu bisa jadi 3 buku Mister ini yang pustaka. Ya, kalau nanti Mas Nana itu yang membongkar-bongkar pikiran saya, mungkin saya butuh kayak Mas Nana butuh artinya koreksi dan lain sebagainya. Oke. Berarti itu banyak. Berarti untuk, walaupun memang ya untuk dokumentasi sastra, walaupun saat ini ya perlu digerakkan lagi. Beda dengan generasi kita pada waktu itu, punya semangat yang tanpa berpikir mau jadi penyair mau tidak, masa bodoh gitu ya. Yang penting menulis kan begitu Mas Enti. Oke, terima kasih Mas Enti atas kehadirannya. Sama-sama. Di channel Yatra Caruban. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun obrolan yang sedikit. Insya Allah ada. Tuhan menciptakan sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Betul. Dengan kehadiran saya ke sini juga karena Allah juga. Iya. Terima kasih Mas Enti, mudah-mudahan tidak kapok main ke sini. Saya ketemu sama Mas Nana, ketemu sama teman-teman yang lain. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Sehat selalu.